Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang senantiasa disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita panjatkan puji syukur kita yang paling dalam kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan segala karunia-Nya kepada kita yang tidak terhitung. Semoga kita senantiasa bisa menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi di malam Ahad untuk menghadiri kajian rutin Majelis Anwarul Haramain setiap hari Sabtu ba'dal Isya di Masjid Hotel Gracia Semarang, mengkaji Sirah Nabawiyah dan kitab-kitab yang lain. Dan pada malam hari ini pekan keempat, yaitu Sirah Nabawiyah dan Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Semoga kita tergolong orang yang senantiasa menuntut ilmu sebagai orang yang menghidupkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita lanjutkan kajian kita pada Sirah Nabawiyah pada kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah karya guru kita Al-Imam Al-Muhaddis Al-Allamah Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai pada halaman ke-42. Akan kami bacakan teks Arabnya supaya kita semua mendapatkan keberkahannya. Bisa disimak yang hadir maupun yang live. Halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Hajjuhu wa umaruhu. Hajja sallallahu alaihi wasallam minal madinati hajjatan wahidatan hiya hajjatul wada' wa'tamara arba'a umarin. Al-ula kanat fi sanati sadisah minal hijrah wa hiya allati tahallala minha bil Hudaybiyah wa lam yadkhul Makkah. والثانية في السنة السابعة كما اتفق مع قريش. والثالثة كانت في السنة الثامنة في غزوة الفتح أثناء رجوعه من الطائف. والرابعة كانت في السنة العاشرة مع حجة الوداع. Masya Allah, pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umroh.
yang mana haji dan umroh ini termasuk rukun Islam yang kelima. Haji ya termasuk rukun Islam kelima, umroh juga rukun Islam yang kelima. Ada dua hal yang berbeda, akan tetapi sering dianggap sama. Haji ada tersendiri, umroh juga ada tersendiri. Sehingga haji merupakan wajib rukun Islam kelima, umroh juga wajib menurut pendapat ulama mayoritas, dan termasuk juga rukun Islam. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh kalian. Di sini Allah berkata menggunakan wawu athof, artinya dan, berarti haji dan umroh, berarti kedudukannya sama-sama wajib dan sama-sama rukun Islam yang kelima. Nah, kita sebagai seorang muslimah sangat kepingin untuk menyempurnakan rukun Islam kita sehingga kita menjadi muslim atau muslimah yang kafah, yang sudah melaksanakan seluruh kewajibannya sebagai insan yang Islam. Mudah-mudahan kita yang hadir ataupun yang mendengar diberikan kemudahan oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji dan ibadah umrah dan berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin 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 ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita pergi haji, pergi umrah, kita belajar dulu nih bagaimana Rasulullah melaksanakannya. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik pelajaran adalah pelajaran yang kita ambil dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hendak melaksanakan haji dan umroh, ibadah yang sangat penting, jangan sampai terlewat. Ini petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, termaktub di dalam kitab-kitab sirah, begitu juga terperinci di dalam kitab-kitab fikih. Nah, kaitannya dengan sirah nabawiyah ini, kita akan kaji bagaimana urut-urutannya Nabi Muhammad, bagaimana cerita, bagaimana kisahnya ibadah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan ibadah haji kepada Rasulullah, begitu juga kepada umatnya pada tahun ke-6 Hijriah, dan Rasulullah melaksanakan haji pada tahun ke-10 Hijriah. Ini menunjukkan bahwa kewajiban ibadah haji alat tarakhi, tidak harus langsung, akan tetapi jangan sampai terlewat. Ada orang yang sudah mampu, terlewat meninggal dunia belum menunaikan ibadah haji, na'udzubillah min dzalik. Ini bisa menjadi penyebab dia masuk neraka, na'udzubillah min dzalik. Adapun umrohnya Rasulullah adalah dimulai pada tahun ke-6 Hijriah juga, pada tahun ke-6, pada tahun ke-7, pada tahun ke-8, begitu juga pada tahun ke-10 Hijriah. Itulah ibadah haji dan umrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, memerintahkan untuk menunaikan ibadah haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan hanya karena Allah, ini lihat firman Allah, perintahnya hanya karena Allah. Kalau orang mau pergi haji, jangan niat yang lain, niat dipanggil Pak Haji,
dipanggil Bu Haji, jangan. Sebab perintahnya itu walillahi dulu, belum diwajibkan, sudah diperintah untuk ikhlas dulu nih mau haji. Sebab Allah tahu ibadah haji itu rentan dengan riya, rentan dengan sum'ah, rentan dengan sombong dan takabur. Sebab itu Allah perintahin dulu sebelum haji, tapi diperintahkan untuk ikhlas dulu, walillahi. Jangan sampai ada niatan duniawi sehingga ibadah yang sangat besar tadi akan gugur, akan hancur gara-gara niat yang jelek, karena riya ataupun sum'ah. Sering ya kita kadang ada orang pulang haji, kalau dikasih undangan fulan datang, tapi kalau undangannya tidak ada, hanya boro-boro datang ya, itu undangan. Lebih parah lagi kalau dipanggil Pak Haji noleh, tapi kalau tidak dipanggil Pak Haji, Pak Fulan, jalan aja, tidak noleh. Assalamualaikum Pak Fulan, tidak dijawab. Assalamualaikum Pak Haji, ahlan wa sahlan, waalaikumsalam. Hati-hati ini, sebab Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum memerintahkan haji sudah diperintahkan walillahi, diperintahkan untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala nasi, yang diwajibkan atas manusia, hijjul baiti, untuk berhaji kepada Baitullah. Siapa? Man istata'a ilaihi sabila, orang-orang yang mampu. Yang mampu wajib berhaji, yang tidak mampu tidak wajib. Mampunya itu bagaimana? Ada kriterianya, bukan sesuai dengan kriteria pada diri Anda, tapi kriteria telah dibakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kriteria sesuai dengan keinginan Anda, pasti Anda akan berkata, saya belum mampu. Rumahnya 200 meter persegi, mobilnya 2, motornya 3, bilangnya saya belum mampu berhaji. Malu apa tidak malu? Malu ya. Kriteria ini bagaimana? Orang yang mampu berhaji adalah mempunyai biaya untuk pulang pergi. Kalau zaman sekarang berarti mempunyai ONH ya, untuk daftar 25 juta supaya dapat porsi, pelunasan mungkin 10 juta kurang lebih, 35 kurang lebih lah, naik turun setiap tahunnya. Mempunyai uang segitu wajib ya. Rekening saya cuma limit 1 juta, tapi asetnya banyak, wajib jual 1. Rumahnya 2, jual 1. Tanahnya 200, bilangnya tidak mau haji, tanahnya jual separuh, rumahnya jual separuh, dipakai separuh buat haji. Mobilnya 2, 1 jual, 1 dipakai untuk 1 untuk haji, 1 dipakai sendiri. Maksudnya itu ada kelebihan dari standar kehidupan kita, bukan karena bermewah-mewahan terus merasa tidak mampu. Pokoknya ada lebih dari ukuran standar 35 juta ukuran Indonesia, wajib untuk pergi haji. Kalau zaman sekarang wajib untuk daftar. Begitu juga mempunyai bekal yang akan ditinggalkan untuk keluarganya, anaknya, istrinya. Kalau istrinya ikut haji juga ya berarti ada bekal untuk anak-anaknya tinggal di rumah. Orang berhaji sekarang maksimal 40 hari, berarti uang belanja selama 40 hari berapa? 1 juta cukup, 2 juta cukup? Cukup ya. Jangan berpikiran mau pergi haji ninggalin di rumah 10 juta, kakean, kebanyakan. Akhirnya merasa tidak mampu terus. Berarti Anda mempunyai uang kurang lebih 40 juta atau aset yang tidak dipakai 40 juta, Anda sudah terkena kewajiban pergi haji ke Baitullah. Kalau tidak melaksanakan bahaya. Kata ulama, apabila seseorang sudah pernah mampu untuk berhaji tapi tidak pergi sampai meninggal dunia, maka
statusnya dia mati dalam keadaan fasik sejak meninggal, bukan, semenjak dia terakhir punya uang. Ya. Misalnya dia terakhir punya uang kapan, sampai dia pokoknya sampai bisa daftar, itu ditarik mundur. Nah, statusnya fasik semua. Lah ibadahnya bagaimana? Mengerikan bukan? Hati-hati. Daftar, ada kemampuan daftar dulu. Karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Man malaka zadan wa rahilatan tuballighuhu ila baitilahil haram falam yahujja falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasraniyan." Barang siapa mempunyai bekal, punya kendaraan, ya bekal ya kendaraan ya tiket, kalau zaman sekarang tadi sudah kita simpulkan adalah ONH sama uang saku di rumah. Total 40 juta ya. Orang sudah punya 40 juta lebih dari kebutuhannya, atau tidak punya uang tapi punya aset senilai itu, maka harus haji. Kalau sampai tidak berangkat haji, maka terserah, suruh milih sama Nabi. Anda mau mati secara Yahudi atau mati secara Nasrani? Bagaimana berharap doa, ya Allah berilah saya husnul khotimah, sampai nangis doanya tapi tidak berangkat haji, ya tidak husnul khotimah. Sebab apa? Masih punya tanggungan berhaji ke Baitullah. Makanya berhati-hati ya. Lebih baik daftar sekarang, berangkat haji sekarang, daripada meninggal hartanya dibagi waris, kemudian sama ahli warisnya dibadalkan. Nikmat mana? Yang nikmat berangkat sendiri daripada dibadalkan sama ahli warisnya. Sudah statusnya fasik, berdosa, belum sampai lihat Ka'bah. Nauzubillah min dzalik. Begitu ya. Mudah-mudahanlah siapa yang hadir pada malam hari ini ataupun yang menyimak, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa berhaji, berumrah dan berziarah. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Begitu juga ikhwan dan akhwat yang sudah pernah diberikan kemudahan untuk berhaji, juga jangan sampai lupa dengan Mekah dan Madinah. Kalau bisa sering-sering ya. Maksimal berapa? Maksimal 5 tahun. Jangan sampai 5 tahun kelewat, ini ndak sampai ke Mekah ya. Namanya manusia kan setahun itu paling ndak pasti punya agenda refreshing, piknik, wisata, mesti hampir semuanya lah. Nah itu mungkin tahun ini mau piknik kemana ya monggo-monggo saja, tapi 5 tahun jangan sampai kelewat Mekah sama Madinah. Sebab ada hadisnya, bukan berarti ini himbauan istilahnya, lah eman-eman daripada untuk umroh lagi, haji lagi sudah pernah, untuk sedekah. Lah itu biasanya orang yang ngomong kayak gitu tuh setengah ngeluarin uangnya, setengah ragu-ragu ya. Tapi yang diomongkan orang lain. Orang yang suka pergi ke Mekah, orang yang suka pergi ke Madinah, orang yang berumrah, orang berhaji, untuk berhaji aja bayar, apalagi untuk sedekah banyak, insya Allah tidak kurang-kurang ya. Paling tidak 5 tahun jangan sampai kelewat. Dalam hadis qudsi, in abdan sahahtu lahu jismah wa wasatu alaihi rizqi tamdi alaihi khamsatu a'wam la yafidu alayya la mahrumun. Seorang hamba aku kasih kesehatan, aku kasih rezeki, 5 tahun lewat kok tidak pergi ke Mekah, ini kira-kira apa? Orangnya jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ikhwan dan akhwat, Anda kalau pergi ke Mekah membayar pakai uangnya sendiri bukan? Dari Allah. Kalau Allah mengundang itu, Allah yang ngasih uangnya. Nah ini kasih uang, ini kasih rezeki, kamu berangkat haji, kamu berangkat umroh.
Setelah dapat rezeki kok daftarnya berat. Kalau suruh bayar berat mungkin. Sudah dikasih rezeki, kasih uang sama Allah, suruh daftar kok berat. Sudah dipanggil sama Allah. Lah iya, sudah pernah ke Mekah, sudah haji, sudah umroh 5 tahun, dikasih lebih sama Allah rezekinya. Untuk apa? Bisa kembali lagi ke Mekah, ke Madinah, tapi tidak mau. Ini orang jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti orang kalau ke Mekah, ke Madinah, umroh, haji lagi tidak boleh sedekah. Tidak, ya mereka tetap sedekah. Biasanya yang mengatakan daripada umroh lagi, daripada haji lagi, mending sedekah saja. Biasanya sedekahnya sedikit. Coba untuk nutupi saja yang disalahkan tuh loh, orang suka ke Mekah terus, haji terus, umroh terus, tidak pernah sedekah. Padahal dia sendiri yang sedekahnya kurang. Orang kalau mau pergi ke Mekah, haji ataupun umroh, ngasih sedekah kepada tetangganya, mau berangkat ke yatim piatu, ngasih sedekah dengan niatan supaya selamat perjalanannya di Mekah, di sana sedekah. Begitu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk berhaji dan umrah, amin Allahumma amin. Nah, kita belum tergambar daftarnya kapan, tidak apa-apa. Yang penting sudah niat. Niatnya dibuktikan dengan apa? Kita belajar. Ini bagaimana Nabi berhaji, bagaimana Nabi berumrah ke Baitullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ibadah haji setelah berhijrah 1 kali. 1 kali toh, setelah hijrah ke kota Madinah. Pindah dari Makkah ke Madinah 10 tahun kurang lebih. Dalam durasi 10 tahun Rasulullah haji sekali. Sebab Rasulullah mempunyai tugas yang sangat banyak. Beliau mengajar, beliau berjihad, beliau menata kehidupan manusia, ya. Akan tetapi sebelum berhijrah, ketika beliau di Mekah, sudah berkali-kali haji. Sebelum Rasulullah diangkat menjadi nabi, berkali-kali haji. Bahkan mungkin setiap tahun Rasulullah berhaji. Lah tinggalnya di Mekah, dari Mekah ke Mina 7 kilo, dari Mina ke Musdalifah 7 kilo, Musdalifah ke Arafah 7 kilo. Nah, kalau setiap tahun tidak pergi haji kan eman orang di Mekah. Jadi Rasulullah sebelum diangkat jadi nabi juga sering sekali berhaji. Apalagi itu menjadi syiar, juga syiar pada zaman itu. Kalau kita rumahnya di Mekah juga mungkin insya Allah bisa berhaji setiap tahun lah. Jarak paling 20 PP 25 kilo. Kita kerja sehari, tiap hari berangkat 10 kilo, pulang 10 kilo PP, 20 kilo, bahkan sekali jalan 20 kilo ada. Ini orang berhaji jaraknya cuma segitu. Rasulullah hampir sering sebelum berhijrah, baik sebelum diangkat jadi nabi ataupun setelah. Akan tetapi setelah berhijrah, beliau hanya umroh sekali yang dikenal dengan Hajjatul Wada. Baik, nah Rasulullah melaksanakan pada tahun berapa? 10 Hijriah. Diwajibkan tahun ke-6, berarti menunjukkan kewajiban haji alal faur, boleh ditunda tapi jangan sampai terlambat. Nah, kita tidak tahu usia kita berapa, seyogianya punya kemampuan langsung daftar, langsung berangkat. Sebab jangan sampai keduluan Anda berangkat, ya berangkat kemana dulu, sama-sama berangkat ke Mekah atau berangkat ke sini, beda-beda lah mana lebih dulu. Nah, jangan sampai keduluan. Nah, ini tahun ke-10 Hijriah. Kemudian Rasulullah berangkat pada tanggal 24 Dzulqa'dah, bertepatan pada hari Kamis setelah sholat zuhur. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabat untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Pengumuman mau berangkat haji bersama Rasulullah, rombongan dengan Rasulullah SAW.
sebar langsung menyebar. Ada yang bisa bergabung dengan rombongan Nabi dari Madinah, jalan bareng. Ada yang bertemu Nabi di Bir Ali, Dzulhulaifah, kemudian jalan bareng. Ada yang bertemu di tengah jalan, ada yang ketemu di Mekah, bahkan ada yang nyusul Nabi sampainya ketemunya di Arafah. Karena sahabat pada saat itu ada yang di Madinah, ada yang dikirim ke kota-kota, negeri-negeri yang lain, termasuk Imam Ali bin Abi Thalib dari Yaman menggabung bersama Rasulullah di Mekah, ketemu di Mekah. Banyak sahabat-sahabat yang lain. Jadi ketemunya berada di Arafah. Nah, di sini total kurang lebih jamaah haji pada zaman Nabi bersama sahabat 124.000 sahabat Nabi, kurang lebih, sangat banyak sekali. Nah, Rasulullah berangkat tanggal 24 Dzulqa'dah, hari Kamis habis zuhur. Rasulullah berpidato, memberikan tata caranya, rangkaian acaranya, bagaimana wajibnya, sunnahnya, bagaimana tata cara berihram, memakai baju ihram, bagaimana larang ihram. Setelah selesai baru berangkat setelah sholat zuhur menuju ke Bir Ali untuk mengambil mikot. Bir Ali atau Dzulhulaifah adalah mikot bagi orang yang tinggal di Madinah, baik penduduk asli Madinah ataupun orang yang melintas dari jalan dari arah Madinah menuju ke kota Mekah. Rasulullah bersama rombongan singgah di Dzulhulaifah selama 1 hari 1 malam. Di situ Rasulullah sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, sholat zuhur, dan setelah sholat zuhur Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju ke Mekah setelah melaksanakan ihram, yaitu niat untuk haji, labbaik Allahumma bihajjatin. Rasulullah dalam riwayat yang kuat adalah Rasulullah berhaji dengan ifrad, yaitu mendahulukan haji, habis itu baru umrah. Para sahabat mengikuti Nabi Muhammad SAW. Kemudian dari kota Madinah, dari Bir Ali, dari Madinah ke Bir Ali kurang lebih kalau sekarang naik bis 20 menit. Jaraknya kurang lebih ya 13 kilometer dari Masjid Nabawi. Kalau mau ihram dari hotel, dari Masjid Nabawi boleh. Tapi yang paling afdal adalah berihramnya di mikot Madinah, yaitu Dzulhulaifah atau Bir Ali. Setelah semuanya berihram, melanjutkan perjalanan menuju ke kota Makkah Al-Mukarramah, jaraknya kurang lebih 420 km. Kayak dari Semarang menuju ke Jakarta. Kalau sekarang naik bis kurang lebih 6 jam. Naik mobil pribadi bisa 4 jam atau 4,5 jam. Rasulullah berapa lama? Nah, perjalanan kurang lebih 8 hari, 9 hari. Berangkat dari Madinah, singgah semalam di Bir Ali, masuk di kota Mekah itu pada tanggal 4 Zulhijjah. Tanggal 24 Dzulqa'dah hari Kamis ya, 25 hari Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Pada hari Ahad ini Rasulullah sampai di kota Mekah Al-Mukarramah tanggal 4 Zulhijjah. Kemudian Rasulullah masuk ke Masjidil Haram langsung melalui Mekah bagian atas, atau sering daerah tersebut kita sebut dengan daerah Ma'la. Dari arah Ma'la Rasulullah bersama rombongan masuk menuju ke Masjidil Haram, dan masuk ke Masjidil Haram dari pintu Bani Syaibah, atau kita sebut sekarang Babus Salam, yang mana dulu ketika peletakan Hajar Aswad pertama kali, siapa yang harus meletakkan sampai mau perang, mereka sepakat yang pertama kali masuk dari pintu ini Bani Syaibah,
yang pertama kali masuk adalah Nabi Muhammad SAW. Kami ridho, kata mereka. Karena apa? Al-Amin, Nabi Muhammad adalah orang terpercaya. Rasulullah meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Dari pintu itu Rasulullah masuk ke Masjidil Haram saat Haji Wada juga dari pintu Bani Syaibah, kita sebut sekarang dengan Babus Salam. Kemudian langsung menuju ke Ka'bah, ke tempat tawaf, karena sudah bersih ya. Ini tahun 10, kita bicara tahun 10. Adapun berhala-berhala sudah disingkirin sama Rasulullah tahun 8 Fathu Mekah. Ini ditunjuk berhalanya pada berjatuhan. Sudah tahun setelah Fathu Mekah tidak ada kesyirikan lagi di kota Mekah. Bahkan Rasul bersabda, inna syaitana qad aisa an yu'bad fi jaziratul Arab. Sesungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah di jazirah Arab. Mereka mau menggoda, mau menipu dengan cara berhala sudah tidak bakal lagi berhasil di jazirah Arab. Sudah diruntuhkan oleh Rasulullah SAW. Nah, ala kulli hal, masuk dari Babus Salam langsung masuk ke pelataran tawaf, kemudian bertawaf 7 kali putaran, dimulai dari Hajar Aswad, muter sampai 7 kali, diakhiri juga di Hajar Aswad. Start Hajar Aswad, finishnya di Hajar Aswad. Rasulullah mencium Hajar Aswad, dan kita juga diperintahkan untuk mencium Hajar Aswad jika ada kemungkinan tidak membahayakan, tidak melukai yang lain. Disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, sebab Hajar Aswad ini akan menjadi saksi pada hari kiamat. Rasulullah mencontohkan, bukan kita menyembah sujud sama batu, akan tetapi ittiba kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Hajar Aswad ini termasuk benda dari surga yang turun bersama Nabi Adam. Warnanya putih, lebih putih dari susu, tapi menjadi hitam sebab dipegang, dicium manusia, dosanya kesedot, jadinya hitam legam. Ya, karena orang kalau sudah pergi ke Mekah, dosanya diampuni semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari haji, dosanya diampuni. Dosa kecil, dosa besar ya. Kalau hajinya mabrur. Wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur tidak ada balasan yang layak kecuali surga. Termasuk kata ulama juga bisa menghapus dosa-dosa, semua dosanya. Ya, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq raja'a min dzunubihi ka yauma waladathu ummuhu. Kalau berhaji tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, pulang itu seperti bayi yang baru dilahirin sama ibunya. Kosong, dosanya habis, putih bersih. Ini disunahkan untuk mencium Hajar Aswad. Makanya ketika kita mencium Hajar Aswad Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa ittiba'an li sunnati nabiyika. Ya Allah, saya mencium Hajar Aswad karena iman kepada Engkau, bukan iman kepada batu. Wa tasdiqan bi kitabika, dan membenarkan atas kitabmu. Wa ittiba'an li sunnati nabiyika, mengikuti sunnah nabimu. Kata Nabi Muhammad apa? Wallahi la yab'atsannahu Allahu yaumal qiyamati lahu 'ainani yubsiru bihima. Kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Hajar Aswad ini akan dibangkitkan pada hari kiamat mempunyai 2 mata, bisa lihat. Walisanun yantiqu bihi, mempunyai lidah, bisa bicara. Yashhadu ala man istalamahu bihaq, akan memberikan persaksian bagi orang yang pernah menciumnya. Nah, kalau zaman dulu mungkin agak mudah ya, masih sepi. Kalau zaman sekarang, masya Allah, luar biasa. Kalau bisa dapat kemudahan, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan dipaksakan. Sekarang berat medannya. Ya, jangan sampai kita niat ya bagus, ittiba sama Nabi, tapi nyikut kanan, nyikut kiri, berdosa. Lah kalau kita Indonesia bukannya nyikut, disikut kita.
sama orang-orang luar sana, kepala kita itu di sininya mereka loh. Lah kita mau nyikut apanya? Mereka nyikut kita, iya. Kalau bisa alhamdulillah, kalau tidak bisa ya sudah, apa namanya, kita kasih lambian tangan, ya, isyarat. Seperti kita tidak bisa salaman, kasih isyarat. Kalau kita ketemu sama teman kita, salaman ya. Kalau pas saat tidak bisa, naik motor, sama-sama naik motor, selisih begini, mau salaman, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya jalan dulu ya, bisa enggak? Paling gini, assalamualaikum ya. Apalagi sekarang mungkin saat pandemi, anjuran dari pemerintah jangan bersalaman dulu. Nah, mereka ada penggantinya sebagai gantinya salaman seperti ini. Nah, begitu juga ketika mencium hajar aswad tidak bisa, kasih salam, isyarat, kemudian tangannya dicium sebagai ganti mencium hajar aswad. Tapi menciumnya bukan seperti kalau artis-artis itu loh, sampai keluar suara. Nah itu tidak sopan. Ini hajar aswad ya akhi, bukan artis. Bismillahirrahmanirrahim, dicium, tidak keluar suaranya apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim sebagai ganti, kemudian memulai tawaf. Kemudian Rasulullah bertawaf menaiki untanya. Kenapa boleh? Sebab ini untuk memberikan pelajaran kepada para sahabat bagaimana Rasulullah melaksanakan ibadah haji. Kalau sama-sama jalan kaki tidak kelihatan, yang belakang tidak mendengar, tidak melihat. Kalau sekarang mungkin bisa pakai kita wireless, pakai alat jamaah umroh, jamaah haji, kita sekarang tidak usah teriak-teriak, mereka dengar semua. Zaman dulu, nah ini dibutuhkan Rasulullah supaya terlihat, supaya terdengar oleh seluruh sahabat Nabi, ribuan, ratusan ribu, ya. Dan ternyata untanya Nabi itu terlatih sekali. Jadi beda dengan unta-unta yang lain. Unta-unta yang lain, kuda yang lain, atau hewan-hewan yang lain kan sesuka-suka. Dia tidak bisa ngempet, dia di mana aja ya sudah keluar. Ini untanya Nabi terlatih. Ya, makanya dimasuk dalam masjid. Jangankan untuk masalah buang kotoran, ini Nabi Muhammad mau berhenti di mana itu sudah tahu untanya. Ketika hijrah mau diambilkan sana, diambilkan sini, kata Nabi, da'uha, biarin, fa innaha ma'murah. Dia sudah punya petunjuk sendiri. Akhirnya menderum di tanahnya seorang yatim, anak yatim. Di situ Rasulullah akan mendirikan rumahnya dan masjidnya, dibeli oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi bukan sembarangan bisa masuk, ya, ada khusus. Ya kita kira-kira lah. Baik, berputar 7 kali, kemudian selesai di Hajar Aswad. Kemudian setelah selesai tawaf, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di belakang makom Ibrahim. Jadi makom Ibrahim itu bukan makam kuburan seperti kita menyebut makom itu kuburan, beda, ya. Makom Ibrahim di sini adalah tempat berpijaknya Nabi Ibrahim tatkala membangun Ka'bah. Nabi Ibrahim sebagai penata batunya, Nabi Ismail yang mengulurkan ladennya. Nah, kalau sudah tinggi kan tidak sampai tangannya, berpijak pada batu, sudah tidak sampai lagi. Ini subhanallah, batunya naik sendiri. Habis nata, turun lagi, ngambil batu dari Nabi Ismail. Subhanallah, menggantikan fungsinya keren. Sehingga telapak kaki Nabi Ibrahim ngecap, membekas di batu tersebut. Sehingga kalau kita lihat makam Ibrahim ada 2 telapak, bekas telapak kaki, itulah telapak Nabi Ibrahim. Sholat di belakang itu. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dalam Al-Quran, dan jadikanlah di makam Ibrahim tempat sholat. Sehingga orang kalau habis tawaf, sunnah paling afdalnya sholatnya di belakang makam Ibrahim. Setelah melaksanakan 2 rakaat, Rasulullah melanjutkan yaitu sa'i
Nah, ini pertama tadi tawaf kudum ya. Begitu datang sampai di Mekah, kalau hajinya ifrad itu disunahkan untuk tawaf kudum, tawafnya tawaf sunnah yang tadi pertama. Tapi boleh langsung sa'i haji, karena sa'i itu boleh dilaksanakan setelah tawaf kudum, bisa dilaksanakan setelah tawaf ifadah, bebas kata Nabi Muhammad SAW. Yang penting jangan setelah tawaf wada aja. Tawaf wada pamitan masa mau sa'i ketinggalan rombongan nanti. Boleh tawaf kudum, boleh tawaf ifadah, boleh sa'i. Rasulullah sa'i. Makanya yang paling afdal yang haji ifrad sa'inya setelah tawaf kudum. Jadi nanti tawaf ifadahnya tidak pakai sa'i. Dari Safa menuju ke Marwah 7 kali perjalanan. Ingat, kalau tawaf 7 kali putaran. Kalau sa'i itu 7 kali perjalanan, bukan putar. Kalau Ka'bah kan memutar. Kalau Safa dan Marwah garis lurus, bukan putar tapi perjalanan. Sebab dari Safa menuju ke Marwah dihitung 1. Kembalinya dari Marwah ke Safa berarti 2. Safa ke Marwah 3, Marwah ke Safa 4. Setiap hitungan ganjil dari Safa, setiap hitungan genap dari Marwah. Jangan sampai salah. Ini kejadian nyata, ada jamaah umroh pas manasik ngantuk. Dikira itu sa'i itu kayak umroh 7 kali putaran, 7 putaran. Pas saat di tempat sa'i kepisah sama rombongan, akhirnya dia neruskan sa'i. Jadi dia hitung Safa ke Marwah, balik ke Safa lagi dihitung 1. Safa ke Marwah, balik ke Safa berarti 2. Berarti sebetulnya dia sa'inya 14 kali. Ini sebabnya ngantuk pas saat umroh ketinggalan rombongan. Akhirnya sa'inya 14 kali. Ini kejadian nyata. Subhanallah. Ya ala kulli hal. 7 kali perjalanan dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Nah, nanti di tengah-tengah ada lampu hijau, kita disunahkan untuk lari-lari kecil. Nah, sekarang Masya Allah, kalau Safa dan Marwah sekarang sudah lantainya marmer, musim panas pun dingin, tidak kena panas, tidak kena dingin. Kalau zaman dulu tempat sa'i terbuka, ini Bukit Safa, ini Bukit Marwah. Orang habis tawaf keluar dari masjid menuju ke tempat sa'i, itu di luar ruangan, ya, jalan bolak-balik. Bahkan dulu sekitar 100 tahun sebelum sekarang itu samping kanan kiri itu ada toko-tokonya seperti di hotel-hotel itu. Jadi godaan saat sa'i dari Safa dan Marwah itu sambil lihat barang. Jadi orang zaman dulu haji mabrur itu berat. Soalnya ketika sa'i ada barang-barang di kanan sama kiri. Sebab di luar masjid. Nah, samping ada orang jualan. Nah, sekarang sudah diperluas, Masya Allah. Pelayanan yang sangat bagus dari kerajaan Arab Saudi, difasilitasi untuk tamu-tamunya Allah, dibuat sedemikian rupa sehingga sangat nyaman untuk jamaah. Safa dan Marwah sampai selesai di Marwah, genep sudah 7 kali perjalanan sa'i. Kemudian Rasulullah tinggal di Mekah sambil menunggu waktunya wukuf. Nah, ini waktu haji jangan tahallul ya. Habis tawaf kudum, sa'i, jangan ingatnya umroh. Biasanya habis sa'i Marwah langsung potong. Ini juga kejadian nyata teman saya. Ya, habis tawaf kudum, sa'i, biasa habis sa'i itu pas umroh itu gundul. Ya, pulang ke hotel sudah gundul, yang lainnya masih gondrong. Ya, kenapa sudah gundul? Saya sudah tahallul dari Marwah. Ini lagi haji bukan sedang umroh ini. Subhanallah. Jadi banyak ya dalam realita kenyataan itu, kisah-kisah menarik itu sangat banyak sekali. Kisah lucu, kisah sedih, kisah yang luar biasa yang menyentuh hati, menggugah hati, sangat luar biasa, Masya Allah. Nah, Rasulullah di sini tinggal di Mekah kurang lebih 4 hari. Kan tadi tanggal 4 sampai ya hari Ahad. 4 hari di kota Mekah. Masih keadaan ihram. 5
6, 7, 8. 8 baru berangkat menuju ke Mina. Jadi Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kamis hari tarwiyah. Kalau hari tarwiyah disunahkan untuk mabit di Mina, mabit sunnah. Kalau mabit yang wajib malam 11, 12, 13 hari tasyrik. Yang malam 9 hukumnya mabit sunnah. Untuk zaman sekarang mungkin agak berat karena saking banyaknya jamaah sehingga agak susah untuk melaksanakan semua sunnah-sunnah dari Nabi Muhammad. Alhamdulillah ini saya sampaikan adalah kesunahan mabit di Mina malam 9. Jadi mungkin 10% dari jamaah haji yang ada sekarang mungkin 10% aja yang mabit di Mina malam 9. Di situ Rasulullah sholat duhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Selama di Mina malam tarwiyah, hari tarwiyah, sunnah di Mina melaksanakan 5 kali sholat. Nah, setelah sholat subuh, setelah matahari terbit, di sana ada gunung namanya Gunung Sabir. Ketika matahari sudah nampak di atas Bukit Sabir, baru Rasulullah berjalan menuju ke Padang Arafah. Nah, di sana setelah sholat subuh, setelah nunggu terbit matahari, matahari sudah nampak di atas Gunung Sabir, Rasulullah melanjutkan perjalanan menuju ke Padang Arafah. Dan di sana sudah disiapkan di sebuah lembah dan sekarang dibangun sebagai Masjid Namiroh. Itu statusnya di luar Arafah, perbatasan. Rasulullah standby di situ sambil menunggu azan duhur. Setelah datang azan duhur, Rasulullah berkhutbah khutbatul Arafah, kemudian sholat duhur dan asar jamak takdim, baru melanjutkan wukuf, inti daripada rangkaian ibadah haji. Rasulullah menuju ke tempat wukufnya Nabi. Kalau sekarang di area Jabal Rahmah, ada sekarang sudah dibikin sedemikian rupa. Itu menjadi wisata religi. Meskipun jamaah umroh, saya kira hampir semuanya pasti menuju ke Jabal Rahmah di Arafah, tempat wukufnya Nabi Muhammad. Ya, meskipun umroh bisa ke sana, wisata religi, pengetahuan, survei lapangan. Nah, Rasulullah wukufnya di mana? Rasulullah wukufnya di bawah Jabal Rahmah. Bukan naik ke atas, lomba-lomba tinggi-tinggian naik ke atas, bukan. Dan itu termasuk bid'ah, kata sebagian ulama. Tidak disunahkan naik ke Bukit Rahmah pada saat haji. Kalau saat umroh kan wisata religi, bukan ibadah. Mau naik ya monggo-monggo aja, tidak ada kaitannya sama bid'ah ataupun sunnah. Tapi ketika ibadah haji, ini wukufnya tidak perlu naik ke atas Jabal Rahmah, cukup di bawah, di seputar tempat wukufnya Nabi Muhammad SAW. Ini juga termasuk keyakinan yang orang-orang Indonesia sama Malaysia itu keyakinannya kuat, ya. Kalau ke Jabal Rahmah ada tugu di Jabal Rahmah, di atas nulis namanya. Kalau sudah suami istri tulis namanya, supaya apa? Supaya langgeng. Yang jomblo-jomblo juga kadang ada nulis siapa? Ini yang saya incer supaya jadi. Itu mitos-mitos orang Melayu itu kental sekali kalau di sana. Indonesia sama Malaysia. Ya. Makanya kalau lagi city tour ke Padang Arafah, itu yang suami istri mesti istrinya gandeng suaminya terus. Enggak boleh lepas. Sebab apa? Takut nulis lagi di sana. Nah, ini mitos-mitos ya. Ya pokoknya di sana janganlah kayak gitulah. Itu sampai pihak kerajaan, panitia di sana, pengelola Arafah itu ngecat tugu yang ditulis itu sering. Tugunya putih warnanya, bisa jadi hitam kok. Kalau Anda ingin cari inspirasi nama-nama, silahkan pergi ke Arafah. Mau nama dari Arab, mau nama Melayu, mau nama Eropa, Amerika, Afrika, ada semua. Rasulullah wukuf di Arafah. Sampai kapan? Sampai terbenam matahari. Azan maghrib, Rasulullah langsung bergegas meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah.
Ya. Dari Arafah menuju ke Muzdalifah 7 km kurang lebih. Kemudian melaksanakan sholat maghrib dan sholat isya di Muzdalifah. Nah, ini di sini Rasulullah wukufnya berarti dari zuhur sampai maghrib. Sehingga ulama mengatakan disunahkan ketika wukuf kita dapat waktu siang, kita dapat waktu malam. Ya sebetulnya bisa meskipun hanya semenit. Di siang hari setelah zuhur semenit langsung keluar, boleh. Atau malam hari sebelum subuh, yang penting meskipun semenit langsung keluar juga sudah tergolong menunaikan wukuf di Arafah. Tapi sunnahnya Nabi dari siang sampai maghrib. Jadi ketemu siang ya ketemu malam. Kata Nabi Muhammad SAW, waqaftu hahuna wa Arafah kulluha mauqif. Saya wukufnya di sini, tapi seluruh padang Arafah yang sudah ada batasnya itu sah untuk wukuf. Nah, kalau Nabi tidak berkata seperti itu kita repot, ya. Nah, sekarang kita paling enggak yang terdaftar katanya 2 juta, realitanya bisa sampai 5 juta itu. Nah, itu kalau di situs Jabar Rahmah apa enggak su'an, ya. Penuh. Untungnya kata Nabi, wa Arafah kulluha mauqif. Sepandang mata memandang di batas tanah Arafah semuanya tempat wukuf terserah, mau di pojok mana boleh. Nah, sehingga mudah, alhamdulillah keringanan buat kita. Ada juga jamaah atau sahabat Nabi yang kelewat dari Madinah, kelewat di tengah jalan, kelewat tawafnya, ada yang bisa nyusul pas Rasulullah sudah di Arafah, ia gabung sama Nabi Muhammad SAW baru pertama, ya enggak? Kata Nabi Muhammad, yang datang terlambat, yang penting sudah masuk di Arafah setelah zuhur, sebelum subuh tanggal 10 Zulhijjah, meskipun hanya sebentar, dia sudah melaksanakan haji. Kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu intinya adalah wukuf di Arafah. Barang siapa sudah wukuf meskipun sebentar, antara tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar subuh tanggal 10 Dzulhijjah, maka hajinya sudah sah. Al-hajju Arafah, kata Nabi Muhammad SAW. Karena pada saat itu banyak sahabat yang nyusul, banyak juga yang bisa nyusul ketika Rasulullah berada di padang Arafah. Meskipun hanya sebentar sudah sah Al-hajju Arafah. Nah, kebetulan pada saat itu Hajatul Wada bertepatan pada hari Jumat. Allah memilihkan waktu yang paling mulia, seminggu dari Sabtu sampai Jumat, itu yang paling mulia adalah hari Jumat. Rasulullah pilihin wukufnya di hari Jumat. Ingat ya, jangan salah, wukufnya di hari Jumat, bukan Idul Adha-nya dari Jumat. Karena kalau wukufnya di hari Jumat itu disebut, kita nyebutnya Haji Akbar. Pahalanya lebih baik daripada 70 kali berhaji. Rasulullah Haji Wada, Haji Akbar, sebab wukufnya hari Jumat. Kata Nabi, afdhalul ayyami yaumu Arafah. Hari yang terbaik, paling afdal adalah hari Arafah. Wa idza wafaqa yauma jum'atin fahuwa afdalu min 70 hajjatan fi ghairi yaumil jum'ah. Barang siapa bisa mendapatkan hari Arafah itu bertepatan hari Jumat, maka status hajinya, pahalanya lebih afdol daripada 70 kali berhaji selain wukufnya hari Jumat. Makanya kalau hari wukufnya hari Jumat, Haji Akbar, wah padatnya luar biasa. Yang daftar resmi, yang tidak daftar, yang asal berangkat itu banyak sekali. Itu sudah dijamin macet total di mana-mana, di Arafah, Muzdalifah, Mina, di Mekah. Kalau Haji Akbar macet luar biasa, ya. Karena haji sekali pahalanya kayak haji 70 kali. Nah, Rasulullah setelah maghrib, azan maghrib menuju ke Muzdalifah, sholat maghrib dan isya di Muzdalifah, dan istirahat. Setelah sholat subuh, ketika sudah terlihat cahaya tapi belum terbit matahari,
kan antara setelah sholat subuh sebelum terbit kan sudah mulai agak terang, agak kuning. Nah itu sebelum terbit matahari Rasulullah berjalan menuju ke Mina. Jadi di Muzdalifah hanya istirahat, kemudian mengambil batu untuk dilontarkan di Mina. Sampainya di Mina, Rasulullah SAW langsung melontar jumroh. Muzdalifah Mina kurang lebih 7 km. Ya, ini garis lurus ya, istilahnya bukan lurus banget, tapi satu arah. Jadi Arafah menuju Muzdalifah, menuju Mina, nanti habis itu mau tawaf ke Ka'bah, itu satu jalan. Jadi mudah sekali. Bukan dari sini terus ke sini, ke sini, ke sini, tidak. Satu arah. Ya tempatnya, ya waktunya, ya urutannya, subhanallah. Sama Allah dibikin satu arah, satu jalan, satu waktu. Waktunya berurutan, kegiatannya berurutan. Begitu sampai di Mina, Rasulullah SAW langsung melontar Jumratul Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah, hari Sabtu berarti, sebanyak 7 butir toh. Hanya satu Jumratul Aqabah sebagai syarat untuk tahallul. Adapun melontar yang 3 jumrah nanti tanggal 11, 12, 13. Tanggal 10 hanya satu Jumratul Aqabah 7 butir. Bismillahi Allahu Akbar, melontar jumrah. Seperti Nabi Ibrahim tatkala digoda oleh syaitan, dilontar, digoda untuk membatalkan nyembelih Nabi Ismail. Nah, menjadi agenda resmi dalam pelaksanaan ibadah haji. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, makanya kita ya bukan berarti kita saat melontar jumroh itu membayangkan itu di situ ada jinnya, di situ ada setannya, bukan ya. Itu perlawanan kita kepada musuh, perlawanan kita kepada setan. Bismillahirrahmanirrahim. Perang terus kepada setan, jangan sampai nyerah atau berteman atau bersahabat dengan setan. Enggak, saya musuh kamu, lempar. Rasulullah juga begitu. Tapi sebagian orang enggak, ya ikut manasiknya separuh-paruh. Oh berarti di jumroh itu sarangnya setan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau zaman dulu kan bentuknya seperti sumur, kemudian ada tugunya di tengah. Jadi kadang melempar, kalau tidak tepat sama tugunya, kena yang sebelah sana. Kan yang sana lempar, kena yang sebelah sini. Padahal yang diwajibkan lontarnya ke lubang, bukan ke tiangnya. Tiang itu sebagai tanda di bawahnya ada lubangnya. Itu saking gemesnya, wah ini setan. Lama tak jumpa, awas kamu. Bismillahirrahmanirrahim, yang kena temennya sana. Itu zaman dulu, mungkin sebelum tahun 2000 ya. Setelah tahun 2000 ada proyek tempat jumrohnya berupa dinding panjang. Misalnya ini ada sumurnya, sumurnya bundar, tadinya tugu di tengah, sekarang dinding. Jadi tidak bisa lontar terus tembus sana, tidak bisa. Nah sekarang yang sering kejadian apa? Saking gemesnya Bismillahirrahmanirrahim, balik ke sini. Sebetulnya setan siapa? Yang situ apa sini? Ya. Melontar 7 kali. Setelah melontar Jumrah Aqabah, Rasulullah menyembelih hadiah untuk Makkah, hadi. Nah, Rasulullah membawa 100 ekor unta dari kota Madinah Al-Munawwarah untuk dipersembahkan, untuk beribadah, disembelih, dibagikan untuk penduduk Makkah sebanyak 100 ekor unta. Padahal unta itu adalah harta paling berharga saat itu, seperti mobil lah untuk zaman sekarang. Itu sampai 100. Sekarang berapa miliar itu kira-kira? Jamaah haji bayar 40 juta, misalnya korbannya sampai 10 miliar. Nabi membawanya 100, dan itu disembelih sendiri oleh Nabi Muhammad SAW. 1, 2, 3 sampai 63. Sisanya diserahkan kepada menantunya, yaitu Imam Ali bin Abi Thalib, suruh lanjutin sampai 100. Biasanya hewan-hewan kalau mau disembelih itu mereka lari atau enggan atau takut. Berbeda ketika Nabi Muhammad SAW yang menyembelih
itu subhanallah keunikan terjadi. Justru onta-onta tersebut berlomba-lomba supaya paling cepat untuk disembelih oleh Nabi Muhammad SAW. Karena mereka onta itu tahu bahwa Nabi Muhammad itu rahmatan lil alamin. Bahkan nyembelihnya pun nyembelihnya dengan rahmat Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ada keraguan, mereka tidak ada rasa takut sedikit pun, langsung berjubel untuk disembelih pertama oleh Nabi Muhammad SAW. 63, wah perkasa sekali, ya, kuat sekali Nabi Muhammad. Kita nyembelih satu aja, oh boro-boro onta sama kita tuh 2 kali lipat tingginya. Kambing satu aja mesti ada yang megangi. Sapi aja yang megangi berapa orang, ini unta, ya. Kuat. Ada orang nyembelih ayam tidak kuat. Kalau lihat darah itu langsung semaput, itu ada pingsan. Ayam ini sembelih mati, dia nyembelih semaput. Itu bagaimana unta? Nabi Muhammad 63 unta disembelih. Setelah menyembelih 100, kemudian Rasulullah baru menggundul atau disebut dengan tahalul. Nah, Nabi Muhammad panggil, yang bisa nyukur siapa? Nah, akhirnya kata sahabat Nabi yang bisa itu Ma'mar bin Abdullah kesini. Subhanallah, mulia sekali orang bisa mencukur Nabi Muhammad SAW. Orang mau pegang kepala Nabi tidak ada yang berani, ya. Megang kepala presiden juga ada yang berani. Yang berani siapa? Tukang cukur. Ya karena apa? Terpaksa. Coba tukang cukur tidak mau pegang kepalanya presiden, malah dimarahi, ya. Ini Ma'mar cukur. Kata Nabi Muhammad kasih isyarat yang sini. Nah, Rasulullah memulai dengan sisi sebelah kanan. Dari sini Ma'mar, sebelah kanan, potong, digundul sama dia. Rambut yang sudah terpotong, sudah terangkat dari kepalanya Nabi Muhammad, ini dibagikan oleh Nabi kepada para sahabat yang hadir di sekitarnya. Dibagi. Tidak mengatakan Rasulullah ini bid'ah, ini syirik, ini tidak boleh. Tidak. Nabi yang membagikan, ada di dalam kitab-kitab hadis, kitab-kitab sejarah, sirah nabawiyah. Yang sebelah sini Ma'mar, potong, kasihkan. Sebelah sini Ma'mar, kasihkan kepada para sahabat, sehingga banyak sahabat yang memegang rambutnya Nabi Muhammad SAW. Itu rambut neraka aja tidak mempan, apalagi apinya dunia. Kalau ada orang mengaku punya rambut Nabi, bakar. Kalau itu terbakar, bukan. Rambutnya Nabi tidak bakal kebakar oleh api neraka, apalagi api dunia. Boleh tidak kita tabaruk, meminta keberkahan dari orang-orang soleh? Boleh. Nabi Muhammad membagikan, tidak melarang. Dalam hadis-hadis Nabi, Rasulullah ini banyak ketika potong itu banyak yang mengambil rambutnya Nabi, tidak ada yang tersisa. Lebih ekstrim lagi, bahkan tidaklah Rasul pernah meludah kecuali ludahnya ditangkap oleh para sahabat, kemudian diusapkan di wajahnya, di badannya. Subhanallah. Tidak percaya, baca kitab sirah nabawiyah. Di salah satu contohnya, Khalid bin Walid meletakkan rambutnya di imamahnya, di mahkotanya. Suatu ketika perang, mahkotanya jatuh. Itu membabi buta untuk merebut mahkota yang jatuh. Bukan saya khawatir kehilangan mahkota, tapi saya khawatir di situ ada rambutnya Nabi, takut keinjak. Taruhannya adalah nyawa saya, jangan sampai rambutnya Nabi dihinakan, diinjak oleh musuh. Membabi buta Khalid bin Walid. Nah, jadi boleh. Rasulullah tidak mengatakan bid'ah. Lagi potong ada yang ngambil, bid'ah, syirik. Nah, baca kitab sirah nabawiyah, ya. Rambutnya Nabi, air ludahnya Nabi, bahkan keringatnya Nabi ada yang nadai. Ada sebagian sahabat itu tahu kapan Rasulullah kalau lagi berkeringat, itu keringatnya masukkan ke botol.
Buat apa? Kalau lagi pengen aroma, dia ambil untuk minyak wangi. Karena keringatnya Nabi Muhammad lebih harum daripada aroma kasturi. Tidak pakai minyak wangi, tapi aromanya lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, diceritakan banyak sirah Nabi, dalam hadis-hadis Nabi, kitab-kitab Maulid. Ya. Bahkan Rasulullah kalau lewat suatu tempat, tahu. Ini Rasul tadi nih, barusan nih lewat sini, ketahuan sama sahabat. Duduk di rumahnya orang bertamu. Ini pasti Rasul kesini ya, pasti tahu. Itu orang sudah tanpa teteng aleng-aleng pada saat itu nyata lihat dengan mata kepala sendiri. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibi annahu qad marra fihi, dalam kitab Taibah. Wa idza jalasa fi majlisin baqiyati buhu fihi ayyaman wa in taghayyab wa yujadu minhu ahsanu raihatin wa in lam yakun qad tatayyab. Sallallahu alaihi. Subhanallah. Ini rambutnya bagi-bagi. Setelah potong, Rasulullah berdoa, Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah rahmati sayangi orang yang gundul. Sahabat-sahabat pada ikut gundul. Ada sahabat yang cuma potong tok, mau gundul leman. Ya Rasulullah, yang potong tok juga didoakan. Ya Rasulullah lil muqassirin. Rasulullah doa lagi, Allahumma arhamil muhallikin, ya Allah rahmati orang yang gundul. 2 kali. Ya Rasulullah, yang potong juga walil muqassirin, ya Rasulullah Allahumma arhamil muhallikin, sampai 3 kali. Orang yang gundul didoain Nabi supaya dapat rahmatnya Allah, kasih sayang Allah 3 kali. Walil muhallikin, orang yang potong juga ya Nabi. Walil muqassirin yang keempat. Jadi yang gundul dapat doa 3 kali, yang potong dapat doa sekali. Itu doanya Nabi pasti mustajab enggak? Pasti mustajab. Lah kita tidak menjumpai zaman Nabi, mau minta doa kan tidak bisa, tidak ketemu kan zaman dulu. Nah itu doanya masih tersisa sampai sekarang. Kalau Anda pergi haji, Anda pergi umroh, kalau tahallul itu gundul. Sebab apa? Dapat doanya Nabi. Kita ya Allah rahmati saya, sayangi saya, kadang langsung dikabulkan, kadang enggak, kadang ditunda, tapi doanya Nabi langsung diijabah. Nah kita dengan gundul itu sudah langsung pasti dapat ijabah doanya Nabi, langsung dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang di sana di Arab itu sangat antusias, orang pergi ke Mekah umroh atau haji pulang mesti gundul. Kalau pulang dari umroh atau pulang dari haji tidak gundul, ditanya, kamu pergi hajinya ke Mekah apa ke Jeddah? Orang curiga sana. Kalau Indonesia enggak, ya. Makanya ini sangat luar biasa. Syiarnya orang yang umroh atau haji pulangnya gundul, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak gundul, di mata para santri, di kalangan para ulama kayak sangat kurang sekali, seperti aib. Baik, setelah bergundul, Rasulullah SAW melaksanakan tawaf ifadah menuju ke Mekah. Dari Mina ke Mekah, Ka'bah kurang lebih 7 kilo juga, kurang lebih. Melaksanakan tawaf 7 kali putaran, selesai. Karena sudah sa'i, maka setelah tawaf ifadah tidak pakai sa'i lagi, kembali ke Mina supaya melaksanakan mabit di Mina selama 3 malam. Jadi malam 11, malam 12, malam 13, 3 malam Rasulullah mabit. Dan di siang harinya setelah azan duhur, Rasulullah melontar jumratul ula, jumrah 7 kali, jumratul wusta 7 kali, jumratul aqabah 7 kali. Sehari melontarnya 21. Hari 11, hari 12, hari 13, setiap setelah tergelincir matahari sudah masuk zuhur, Rasulullah melempar. Berarti total batu yang dilontarkan Nabi berapa? 70. Jumratul aqabah tadi tanggal 10 7. Tanggal 11 21. Tanggal 12 21, tanggal 13 21, totalnya 70. Karena Rasulullah mengambil nafar thani. Nafar thani itu keluar dari Mekah tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau yang mau keluar dari Mina tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau mau keluar dari Mina tanggal 12 Dzulhijjah boleh, namanya nafar awal.
faman ta'ajjala fi yaumaini fala itsma alaihi wa man ta'akhkhara fala itsma alaihi liman ittaqa. Jadi barang siapa terburu-buru tanggal 12 mau selesai boleh, tidak dosa. Tanggal 13 diakhirkan 13 ya tidak apa-apa. Yang penting bertakwa karena Allah. Mau tanggal 12 mau tanggal 13 itu bisa saja, yang penting bertakwa kepada Allah bukan karena sebab yang lain. Nah, Rasulullah nafar tsani. Kemudian setelah nafar tsani dari Mina, setelah lontar jumratul 3, Rasulullah masuk ke Mekah. Di Mekah singgah di sebuah lembah namanya lembah Muhassab, Wadi Muhassab. Nah, sekarang ini hampir mungkin sangat jarang sekali, tidak ada 1% dari seluruh jamaah haji selesai dari nafar dari Mina menuju Wadi Muhassab, sangat jarang sekali. Mungkin tidak ada 1% barangkali. Wadi Muhassab, di situ Rasulullah sholat maghrib, sholat isya, kemudian istirahat. Setelah itu baru kembali ke Masjidil Haram untuk tawaf wada. Setelah tawaf wada, Rasulullah kembali ke kota Madinah Al-Munawwarah. Sudah selesai rangkaian ibadah hajinya, Rasulullah kembali ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah dan keluar dari Mekah dari arah Kudai ke arah Miswalah, yaitu Mekah bagian bawah. Jadi Mekah itu ada yang atas, ada yang bawah. Kalau masuk ke Mekah, afdhalnya sunahnya dari arah atas Ma'lan. Terus kemudian keluarnya kalau pulang dari arah bawah Miswalah, dari arah Kudai. Itu afdhalnya. Kalau memang tidak bisa karena keterkaitan letak hotel yang berbeda arah, ya silahkan aja. Tapi kalau bisa ya alhamdulillah. Nah, itulah kurang lebih pelaksanaan ibadah haji Nabi Muhammad SAW, kurang lebih seperti itu. Dan pesan Nabi Muhammad SAW, khudhu anni manasikakum la adri la'alli la ahajju ba'da hajjati hadhihi. Kata Nabi, ambillah pelajaran ibadah haji dari aku, rangkaiannya, susunannya, tata caranya, ambillah dari contoh yang aku berikan. Saya tidak tahu, mungkin saya tidak haji lagi setelah ini. Betul, setelah Rasul haji bulan Dzulhijjah, habis Dzulhijjah apa? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rasulullah menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang telah diajarkan Nabi saat itu menjadi aturan yang baku buat kita. Ibadah haji, ibadah yang sebelum Nabi juga ada. Dari zaman Nabi Adam juga sudah ada haji. Tapi tata caranya berbeda. Adapun tata cara yang sekarang kita baca, kita pelajari, kita lihat adalah khusus tata cara untuk Nabi Muhammad dan umatnya Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali perbedaan dengan umat-umat terdahulu tata cara berhajinya. Ini kata Nabi, khudhu anni manasikakum la adri la'alli la hajju ba'da hajjati hadhihi. Ambillah tata cara haji dari aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan ini dahulu ketika haji ada perbedaan orang Arab sama non Arab. Orang Arab itu Jazirah Arab. Kalau wukuf itu mereka di Muzdalifah, tidak mau ke Arafah. Orang-orang non Arab dari Afrika, dari Asia, dari Eropa, ya, yang sudah ada penghuninya saat itu, kalau berhaji wukufnya di Arafah. Jadi seperti ada gap. Lah orang Arab kenapa? Orang Mekah tidak mau keluar ke Arafah karena mereka penduduk tanah haram, tidak mau keluar ke tanah halal. Statusnya kalau Arafah tanah halal, Muzdalifah tanah haram, Mina tanah haram, Mekah tanah haram. Nah, orang-orang Mekah tidak mau keluar ke tanah Arafah sebab tanah halal. Mereka wukufnya di Muzdalifah. Orang non-Arab dari luar wukufnya di Arafah. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan Hajjatul Wada, Rasulullah tidak wukuf di Muzdalifah, tapi wukufnya di Arafah. Muzdalifahnya kapan? Selesai dari wukuf di Arafah, Rasulullah mabit di Muzdalifah. Itu perbedaan antara zaman dulu dan zamannya Nabi Muhammad, kurang lebih seperti itu. Kemudian ketika dari Arafah itu ada yang ke Muzdalifah. Dari Muzdalifah ada yang pergi ke Mina untuk lontar jumrah Aqobah. Ada yang lontar dulu
ada yang nyembelih dulu, ada yang pergi ke Mekah tawaf dulu, ada yang tahallul dulu. Bagaimana ini ya Rasulullah? Karena saat itu baru pertama kali. Saking banyaknya orang, kadang berbeda-beda sampainya. Ada yang mengatakan begini, bagaimana Nabi? Kata Nabi apa? If'al wala haraj. Ada yang bertanya begini, bagaimana? If'al wala haraj. Dalam hadis diriwayatkan, tidaklah ada sahabat Nabi datang menghadap Nabi mempertanyakan masalah hajinya, pelaksanaannya, tata caranya, kecuali jawabannya satu, kata Nabi. If'al wala haraj. Kerjakan, ndak dosa kamu. Berarti betul. Sehingga rangkaian tata cara berhaji itu rangkaian susunannya agak berbeda-beda. Yang tadi saya sampaikan adalah tata cara yang telah dilaksanakan Nabi, dan itu paling afdol. Lah untuk zaman sekarang, untuk melaksanakan ibadah yang tadi kita bahas dari awal sampai akhir, itu sangat susah sekali karena terkendala dengan kita pasti ada rombongan orang banyak. Yang kedua, dengan macetnya jalan antara Mekah, Arafah, Muzdalifah dan Mina. Letak posisi kemah kita, letak posisi maktab kita, sehingga kita agak kesusahan. Terutama tadi saya sampaikan, untuk melaksanakan hari tarbiyah di Mina mungkin hanya 10-20%. Yang lainnya kebanyakan tahap 8 langsung ke Arafah, sebab kesusahan untuk mengakomodir, untuk memobilisasi jutaan manusia itu berat. Belum ke Wadi Muhassab tadi, mungkin 1% barangkali. Sebab yang lainnya ada yang pergi ke Madinah, ada yang langsung pulang, ada yang masih menetap di Mekah dan lain sebagainya. Jadi kesimpulannya bahwa jawaban Nabi kepada para sahabat if'al wala haraj itu merupakan rahmat buat kita semua, sehingga tata cara pelaksanaan haji pun bisa fleksibel sesuai dengan kondisi dan waktu kita berada pada saat itu. Tidak bisa diprediksi. Jadi realita yang ada di lapangan ketika melaksanakan haji itu seringkali tidak sesuai dengan planning yang kita sudah jadwalkan, sehingga para pelaksanaan haji, para pembimbing itu harus mempunyai minimal 3 planning, plan A, plan B, plan C. Jadi suatu ketika itu harus diputuskan detik itu harus mengambil planning yang mana. Jadi tidak bisa untuk sekarang hanya satu planning, kaku tidak bisa. Sebab karena banyaknya manusia dengan peraturan yang sedemikian rupa, sehingga sangat butuh kepada pendapat Nabi Muhammad SAW, if'al wala haraj, sehingga ini sah semua. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah haji Nabi Muhammad SAW. Adapun umrah bagaimana? Umrah sama haji dua hal yang berbeda. Kegiatannya mirip, tapi suatu hal yang berbeda. Haji sendiri, umrah juga sendiri. Buktinya Pak, watimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah. Berarti haji sendiri, umrah sendiri. Tapi kedudukannya sama, sama-sama wajib, sama-sama rukun Islam. Nah, perbedaannya terletak di mana? Kalau haji itu hanya dilaksanakan setahun sekali. Wukufnya tanggal 9 Zulhijjah, 9, 10, 11, 12 paling minimal. Adapun umrah bisa dilaksanakan setiap saat sepanjang tahun. Dan kalau umrah hanya ada ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Tidak ada wukuf di Arafah, tidak ada Muzdalifah, tidak ada lontar jumrah, tidak ada yang lain. Hanya itu toh. Ya, itu perbedaan antara haji dan umrah. Nah, selain haji kita wajib juga umrah. Biasanya kalau orang berangkat haji di sana juga melaksanakan haji, begitu juga melaksanakan umrah. Nah, kalau kita berhaji belum bisa, bisanya baru berumrah, ya monggo-monggo saja, tidak ada masalah. Bukan berarti kalau belum bisa berhaji, ya saya belum wajib umrah, ya tidak. Kewajibannya sendiri-sendiri. Belum bisa haji, baru bisa umrah, ya wajib umrah. Jangan sampai berpendapat saya belum haji, saya tidak boleh umrah. Tidak boleh. Hati-hati. Nah, akhirnya apa? Bisa jadi sampai mati tidak haji, umrah juga kagak. Umrahnya juga tidak. Lihatnya Ka'bah juga tidak pernah di dunia. Eman, ya. Anda bisa apa? Yang sudah dimudahkan jalan dulu.
baru bisa umroh dulu. Bisa haji ya umroh. Jangan kaku kalau belum haji belum boleh umroh, jangan. Ya. Nah, Nabi Muhammad SAW melaksanakan umroh berapa kali? Sebelum berhijrah berkali-kali. Akan tetapi setelah berhijrah, Nabi Muhammad SAW tercatat dalam sejarah umroh hanya 4 kali. Pertama, ketika tahun ke-6 Hijriah, ketika ke Hudaybiyah, dan disitu dihadang oleh Quraisy, tidak boleh masuk ke Mekah, padahal Rasulullah tidak bawa senjata. Perjanjian Hudaybiyah, di antaranya panjang lebar, di antara salah satu poinnya tidak boleh melanjutin umroh. Sekarang harus pulang ke Madinah, nanti umrohnya tahun depan, kata perjanjian Hudaybiyah. Akhirnya ditandatangani oleh Nabi. Sepintas perjanjiannya ini menguntungkan orang kafir, merugikan orang muslim. Rasulullah tanda tangan, ternyata tidak. Setelah tanda tangan Hudaybiyah, Rasulullah bisa fokus untuk dakwah, tidak ada peperangan, mengajar, bahkan berbondong-bondong orang masuk Islam dalam keadaan aman. Kan kejahatan senjata, tidak boleh perang. Tahun depannya Rasulullah berangkat untuk umrohul qadha tahun ke-7. Kemudian yang ketiga, ketika perang Fathu Mekah, setelah membuka kota Mekah, pergi perang Hunain. Ketika pulang dari perang Hunain, Rasulullah berihram umroh dari Ji'ronah. Kemudian yang keempat adalah umroh ketika Rasulullah melaksanakan Hajatul Wada. Itulah 4 kali umroh yang tercatat oleh sejarah yang telah dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau bisa diperbanyak umroh. Ya haji, ya umroh, mana yang dimudahkan. Kalau memperbanyak haji tidak bisa, ya perbanyak umroh. Sekarang kalau daftar haji sekarang mungkin antriannya 25 tahun. Ya daftar umroh. Daftar umroh sekarang, minggu depan berangkat juga bisa, tidak masalah. Ya, perbanyak untuk berbeda umroh, karena Rasulullah berumroh berkali-kali. Bahkan ada sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar, Ibnu Umar, orang yang sangat terkenal. Itu antusiasnya luar biasa untuk mengikuti sunnah Nabi. Rasulullah pernah singgah di mana pasti disinggahi oleh Ibnu Umar. Pernah ngelakuin apa pasti dilakukan oleh Ibnu Umar. Nah, Ibnu Umar ini terkenal bahwa beliau ini pernah melakukan 1000 kali umroh. Bayangkan 1000 kali umroh. Nah, rumahnya di Mekah ya wajar lah. Lah Anda rumahnya Semarang, 10 kali umroh aja sudah top markotop. Jadi Ibnu Umar itu rumahnya di Tan'im. Tan'im kan salah satu mikot untuk umroh orang Mekah. Jaraknya 10 kilo kurang lebih dari Ka'bah. Jadi kalau umroh kan gundul Ibnu Umar. Kalau rambutnya sudah tumbuh kelihatan hitam, berangkat umroh gundul lagi. Tumbuh setengah senti gitu, berangkat umroh gundul lagi. Jadi sampai ketemu angka 1000 itu dari mana? Karena setiap tumbuh rambutnya setengah senti aja kelihatan hitam, berangkat umroh langsung gundul lagi. Tumbuh lagi hitam lagi, berangkat gundul lagi. Ya, luar biasa. 1000 kali umroh memerdekakan 1000 budak. Ibnu Umar. Itu rumahnya di Tan'im, ya, tanah haram Mekah, Tan'im perbatasan. Itu beliau tidak mau tinggalnya di Mekah, tapi tinggalnya di luar Mekah. Sebab apa? Karena di Mekah itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 100.000. Ingat, 100.000 itu baik amal baik ataupun amal jelek. Amal baik lipatan 100.000 luar biasa pahalanya. Hati-hati, di sana gunjing 1 kali 100.000, berdusta 1 kali 100.000. Melihat yang haram sekali 100.000. Ya, ini bisa rugi bisa untung, akumulasi. Ibnu Umar kalau lagi mau santai-santai keluar ke rumahnya di tanah halal Tan'im. Kalau mau ibadah masuk, kan perbatasan di Tan'im. Jadi yang dilipat gandakan bukan hanya Masjidil Haram saja, akan tetapi seluruh batas tanah suci kota Mekah, baik itu tempat yang hotel-hotel ataupun di Mina ataupun Muzdalifah. Yang bukan termasuk tanah haram itu Arafah, ya, Arafah tanah halal. Sehingga dalam ibadah haji ataupun umrah itu
kaki kita harus menginjak dua tanah haram ataupun tanah halal. Ketika kita umroh kan prosesinya hanya di tanah haram, di dalam Masjidil Haram, sehingga kita harus mikotnya dari luar ke tanah yang halal, ke Tanim, Ji'rana atau Hudaybiyah. Kalau yang dari Madinah dari Bir Ali. Nah, ketika haji mau ihram dari dalam Mekah tidak apa-apa. Orang yang sudah tinggal di Mekah, ihramnya dari Mekah boleh, dari rumahnya boleh, dari maktabnya boleh, dari hotelnya boleh. Sebab apa? Sebab nanti dia harus keluar ke Arafah, tanah halal. Nanti kembali lagi ke tanah haram. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi, al-umratu ilal umrati kaffaratun bainahuma idza batil kaba'ir. Antara umroh satu dengan umroh yang lain itu bisa menjadi penghapus dosa, kecuali dosa besar. Nah, ini menunjukkan bahwa memperbanyak umroh itu diperbolehkan, sehingga ketika kita sedang berumrah ataupun berhaji, selama kita di Mekah boleh berumrah berkali-kali ya, karena sebagian pembimbing mengatakan kalau datang sekali ke Mekah umrohnya cuma sekali toh, jangan umroh berkali-kali, tidak boleh katanya. Daripada umroh lagi mending iktikaf di Masjidil Haram saja. Ini kan tidak masuk akal, mikirnya separuh pikirannya. Sebab apa? Orang umroh ya berada di Masjidil Haram, ya iktikaf juga. Ya. Orang pergi umroh, tawafnya di mana? Di Masjidil Haram. Sholat sunnahnya di Masjidil Haram. Katanya daripada umroh mending iktikaf di Masjidil Haram. Ya, umroh itu di Masjidil Haram, kita niati iktikaf juga boleh. Jadi boleh selama kita di sana umroh berkali-kali. Dalilnya ada. Ini al-umratu kaffaratun lima bainahuma. Bagaimana hukumnya apabila kita mendirikan sholat sunnah yang kita tujukan untuk Nabi Muhammad, untuk Nabi junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk meringankan rindu kita kepada beliau, bid'ah atau tidak? Maksudnya sholat diatasnamakan untuk Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita rindu kepada Nabi, kita ingin memperkuat ikatan kita dengan Nabi Muhammad SAW, kita ikuti caranya Nabi aja, ya. Kita perbanyak membaca sholawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Itu kita bisa mengungkapkan rasa rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW, membaca sirah Nabi Muhammad SAW, dan interaksinya dengan ucapan Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Dan kita bayangkan ketika kita ucapin salam akan dijawab salam oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dikatakan bid'ah ya juga tidak. Jadi sholatnya sholat biasa, akan tetapi pahalanya kita hadiahkan kepada Rasulullah boleh. Semua amal ibadah, kita baca Quran, kita sedekah, kita sholat, kita ibadah segala macam, akan tetapi pahalanya yang kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti sholatnya untuk Nabi, bukan. Sholatnya ditujukan kepada Nabi, bukan. Akan tetapi pahalanya yang dihadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Begitu juga dihadiahkan kepada orang-orang yang lain. Meskipun ada pendapat bahwa kalau orang sudah meninggal dunia terputus amalnya, ya amalnya terputus, tidak bisa beramal lagi, tapi dikirimkan bisa. Ya, ada orang meninggal dunia mau nambah amal, tidak bisa, mau sholat lagi bisa, orang meninggal. Tapi kalau dikirim pahala bisa. Nah, gitu maksudnya ya. Jadi boleh-boleh saja, bukan bid'ah, asal tata caranya sholat biasa, tidak ada kaitannya dengan Nabi, tidak ada kaitannya dengan orang lain. Sholat biasa, sholat sunnah biasa, nanti pahalanya dikirimkan untuk Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya sholat, ibadah yang lain, bacaan Quran dan lain sebagainya, pahalanya bisa dihadiahkan kepada Nabi ataupun kepada siapapun yang sudah meninggal dunia juga bisa, kepada orang tua juga bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan dilimpahkan kurnia Allah. Apakah diwajibkan untuk berhaji jika masih membiayai anak untuk bersekolah atau pondok dengan biaya yang banyak
yang manakah harus diutamakan? Nah, baik untuk membiayai nafkahi anak wajib hukumnya. Begitu juga pendidikannya juga wajib. Tapi apakah wajib di sekolah yang bayarnya per bulan 4 juta? Apakah wajib membiayai sebulan 10 juta? Tidak. Ya. Yang nafkah bagaimana? Nafkahnya kehidupan, bisa makan layak, kemudian pendidikan yang layak, tidak harus yang mewah-mewah. Kalau ingin membiayai anak dengan biaya yang mahal, ya boleh-boleh saja, tapi wajib hajinya tetap. Sebab tidak ada kewajiban untuk menyekolahkan yang mahal. Haji wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau dia mengatakan ini membiayai anak dulu biaya mahal, hajinya nanti saja. Kalau dia sampai qaid dulu, ya sudah wassalam. Ya tetap boleh, tidak ada masalah, tapi jangan sampai duluan mana, ya. Pergi ke Mekahnya, pergi ke sananya, jangan sampai keduluan. Kalau sampai keduluan pergi ke sananya, ke alam bakanya, ya wassalam. Ingat, dosa Anda tidak ditanggung anak Anda. Dosa Anda tidak ditanggung ahli waris Anda. Dosa Anda tidak ditanggung oleh orang tua Anda, ditanggung oleh Anda sendiri. Jadi kalau Anda mau membiayai keluar uang yang banyak, harus perhatikan apakah dia mau menanggung dosa saya yang sudah disekolahkan sebulan 4 juta sampai S3, suruh nanggung dosa Anda, mau anaknya? Tidak mau, ya laksanakan haji. Sekolahkan biasa aja. Nah kalau sudah haji selesai, mau sekolahan berapapun ya terserah Anda. Jadi tidak menggugurkan. Jadi makan ya ukuran biasa, kemudian rumah, kendaraan ya ukuran normalnya orang. Saya kedudukan seperti ini, pekerjaan seperti ini, layaknya rumahnya berapa? Untuk biaya pendidikan anak saya berapa? Itu ada standarnya. Lah misalnya kita orang awam, orang biasa, kerjaannya serabutan, rumahnya 1000 meter gedong, uangnya ndak ada, ya buat bayar listrik aja susah, bilangnya seperti itu, mau berangkat haji, ya itu salah Anda menempatkan diri, ya ndak, jual separuh atau seperempat lah buat naik haji, kegedean rumahnya berarti ini. Itu kata ulama, kalau tidak layak itu bisa berarti di bawah standar, bisa berarti standarnya ketinggian. Kalau kasusnya sekali tadi, orang biasa rumahnya 1000 meter gedong, tidak punya uang untuk pergi haji, wajib apa tidak? Wajib. Sebab apa? Asetnya dibagi separuh, dijual separuh, ditempati separuh, masih bisa. Beda kalau rumahnya ukuran tipe 36, tanahnya 60 meter persegi, dijual separuh, tidak mungkin, ya dia tidak wajib haji. Tapi kalau rumahnya 200 meter, 300 meter, apalagi 1000 meter, punya kebun, punya sawah, wajib meskipun tidak punya uang. Bagaimana? Dijual. Tidak bisa jual, telepon agen properti. Wallahu a'lam bishawab. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tadi kita hanya sempat membahas satu sesi aja untuk sirah nabawiyah. Untuk akidahnya waktunya kelihatannya sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini bisa memberikan pencerahan dan bekal kita untuk senantiasa bisa istiqomah menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan. Dan semoga kita bisa dimudahkan, dilimpahkan rezeki, diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berhaji ke Baitullah, untuk bisa berumrah ke Baitullah dan berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam keadaan sehat wal afiat, bisa melaksanakan dengan istri kita, anak kita dan keluarga kita. Kita ajak ke Makkah semua. Amin 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 ya rabbal alamin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.